Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video aksi nyata saya terkait pembelajaran modul 1.4 Budaya Positif. Saya Wina Siti Karmila, CGP Angkatan 10, Kabupaten Sumedang. Saya berasal dari SMK Plus Asyariatul Ulum. Saya di bawah bimbingan Bapak Fasilitator Bapak Dr. Hermansyah MPD dan juga pengajar praktik saya yaitu Ibu Lydia Oktamia Suci SPD SD. Latar belakang tugas saya. Selama seseorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungan, maka proses pembelajaran sulit terjadi dan salah satu tanggung jawab kita sebagai pendidik adalah menghilangkan atau mencabut gangguan-gangguan yang menghalangi proses pengembangan potensi murid. Untuk itu, menciptakan lingkungan positif perlu dilakukan agar terbentuk budaya positif. Budaya positif terbentuk melalui lingkungan yang aman dan nyaman, akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses, belajar, membuat kesalahan, dan belajar lagi, sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Pembiasaan positif tidak bisa dilakukan oleh salah satu individu saja, namun harus diketahui dan dilaksanakan bersama. Tentu hal ini melibatkan semua warga sekolah, baik kepala sekolah, komite, guru, murid, dan orang tua atau wali murid. Namun, sebelum diterapkan di sekolah, sebagai pemangku kepentingan, kepala sekolah, komite sekolah, dan guru harus lebih memahami penerapan budaya positif ini. Untuk itu, saya menyampaikan diseminasi budaya positif ini ke rekan guru saya, agar nantinya bisa diterapkan bersama di sekolah kami. Tujuan mewujudkan budaya positif. Yang pertama, membentuk keyakinan kelas. Yang kedua, menumbuhkan motivasi intrinsik melalui penerapan disiplin positif. Ketiga, menumbuhkan nilai-nilai kebajikan dan mengambil posisi kontrol sebagai manajer dan melaksanakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Tolak ukur yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas. Tumbuhnya motivasi intrinsik pada diri murid. Yang ketiga, tumbuhnya nilai-nilai kebajikan pada diri murid. Yang keempat, guru mampu menerapkan posisi kontrol sebagai manajer dan menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Yang kelima, murid mampu menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya, dan murid memiliki karakter yang kuat, terutama karakter profil pelajar Pancasila. Untuk lini masa tindakan aksi nyata saya terlebih dahulu menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin beliau untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Saya juga mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif terkait keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Kemudian, saya berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas bimbingannya masing-masing. Saya memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang diperlukan oleh saya diantaranya tentu dukungan dari Bapak Kepala Sekolah, rekan guru, serta murid, agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Saya juga memerlukan dukungan terkait sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah, dan orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah.
Berikut adalah tampilan dari hasil diseminasi saya terkait budaya positif di sekolah kepada rekan-rekan saya. Selamat menyaksikan. Ada beberapa hal yang harus saya persiapkan sebelum sesi diseminasi budaya positif, yaitu terkait tentang konsep utama modul budaya positif. Saya akan membawakan beberapa konsep utamanya, diantaranya yang pertama, terkait perubahan paradigma belajar. Konsep utama modul budaya positif yang kedua yaitu tentang disiplin positif. Untuk konsep utama modul budaya positif yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Untuk konsep utama modul budaya positif yang keempat adalah motivasi perilaku manusia. Konsep utama modul budaya positif yang kelima adalah posisi kontrol seorang guru. Konsep utama modul budaya positif yang keenam adalah terkait keyakinan kelas. Konsep utama modul budaya positif yang terakhir adalah terkait penerapan segitiga restitusi di sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini atas rahmat dan hidayahnya kita berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam mari kita haturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada tabi'in tabi'in dan tabi'atnya, dan semoga sampai kepada kita yang selalu turut dan tumut pada ajarannya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir di acara diseminasi budaya positif ini. Ini adalah sebagai rangkaian tugas saya dalam program pendidikan guru penggerak. Hari ini mohon maaf saya ucapkan dari Bapak Kepala tidak bisa hadir karena ada sesuatu yang mendesak dan tidak bisa menghadiri acara ini. Saya buka terlebih dahulu, sekaligus nanti pun saya akan memaparkan materi tentang diseminasi budaya positif ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu telah meluangkan waktunya di siang hari ini setelah kegiatan ulangan kita dilaksanakan. Dan hari ini ada pemaparan dari saya kurang lebih 1 jam ke depan. Sebelum itu, saya akan memaparkan
Diseminasi itu adalah penyampaian kembali materi yang telah saya pelajari di pendidikan guru penggerak tentang budaya positif. Mungkin dari Bapak Ibu sebelum memasuki materi, kita kan mengenal budaya positif. Ada budaya yang negatif, ada budaya yang positif. Ada yang bisa berkomentar terlebih dahulu apa itu budaya positif? Budaya itu adalah suatu kebiasaan, adat istiadat. Kalau istilahnya positif berarti sesuatu hal yang positif, adat istiadat kebiasaan yang positif yang selalu kita laksanakan seperti itu. Dan ini untuk penerapannya di sekolah seperti apa? Di sekolah kita di SMK plus Asyariatul Ulum. Untuk konsep inti dari budaya positif tersendiri, ada beberapa materi yang di sini ada 6 materi yang saya pelajari. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, kemudian kebutuhan dasar manusia, kemudian ada disiplin positif tentunya, karena kita berbicara tentang budaya positif, tentu akan membahas disiplin positif. Yang selanjutnya, motivasi perilaku manusia, kemudian nilai dan kebajikan, kemudian diakhiri dengan segitiga restitusi. Oke, di tahap pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita ketahui, di dalam profil pelajar Pancasila itu adalah ada memuat 6 kegiatan, yaitu ketuhanan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, ada mandiri, ada berpikir kritis, kemudian kreatif, anak dituntut untuk bisa bergotong royong juga, seperti itu. Nah, seperti yang kita ketahui, ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kita terkadang terlalu mengontrol murid, betul tidak Bapak Ibu? Kemudian, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Anak tuh kita ketika dia berbuat salah, kita terlalu menyalahkan anak. Kadang seperti itu yang kita pikirkan bahwa hal itu baik untuk mereka. Mereka tuh harus tahu bahwa mereka itu salah gitu. Kemudian kita pun ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kadang ketika anak kita berbuat salah, kita terlalu mengkritik mereka yang berpikir bahwa itu akan membentuk karakter yang positif juga. Nah, ada beberapa perubahan paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ketika stimulus responnya realitas kebutuhan kita sama, untuk teori kontrolnya ada realitanya itu berbeda. Semua anggota melihat hal yang sama, padahal setiap orang memiliki gambaran berbeda. Betul tidak Bapak Ibu? Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama terhadap sesuatu hal gitu. Padahal kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal semua perilaku memiliki tujuan tersendiri. Orang lain bisa mengontrol saya, padahal hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, bukan orang lain. Orang bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Begitupun kita terhadap murid. Kadang katakanlah murid kita itu bukan diri kita, betul tidak? Murid-murid kita. Kadang kita merasa, misalkan ini murid, ini tangan itu diibaratkan guru. Nah, kita memandang bahwa murid bisa dalam genggaman kita. Padahal mereka mempunyai pikiran, mempunyai minat, bakat, dan masing-masing. Betul ya, Bapak Ibu? Terus, pemaksaan ada pada saat bujukan
gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang kalah. Kalau misalkan menang, ya harus menang terus gitu di pandangan sebagai guru. Model berpikir menang dan menang. Nah, kita memasuki sesi disiplin positif itu sendiri. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif juga merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman, dan hukuman. Di dalam disiplin positif, Bapak Ibu, istilah reward atau penghargaan itu sebenarnya itu bisa merusak karakter anak. Kan kadang kita bangga ke depan, nanti ibu kasih hadiah. Nah, kadang kita pikir bahwa itu hal yang efektif. Padahal kalau dari segi psikologi yang saya pelajari kemarin itu bisa memperburuk karakter anak. Dia akan berpikir bahwa ketika saya mengerjakan sesuatu, maka saya akan diberikan hadiah. Bukan datang motivasi atas dasar dirinya sendiri, tapi berdasarkan hadiah tadi, motivasi dari luar, bukan dari dalam dirinya sendiri. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, yang selanjutnya adalah kita berbicara tentang nilai-nilai kebajikan. Apa sih nilai kebajikan? Kebajikan merupakan nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, agama, bahasa, maupun latar belakang. Contohnya kita pelajari dalam profil pelajar Pancasila. Di sini ada contoh nilai kebajikan dari satu organisasi yang bernama IBO Primary Years Program yang disingkat dengan FYP. Dan yang terakhir keterampilan hidup atau life skill. Di sini ada beberapa nilai kebajikan seperti beriman, bertakwa. Di setiap organisasi punya nilai kebajikan tersendiri. Kalau di dalam ilmu pendidikan, sebagaimana kita ketahui bahwa kita harus berlandaskan pada profil pelajar Pancasila. Anak kita dituntut kita bisa mendidik dan menuntun mereka agar beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, serta bernalar kritis. Tapi terlepas dari itu, anak juga mempunyai kebutuhan dasar. Kita punya kebutuhan dasar, anak punya sama kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar apa itu? Kebutuhan dasar manusia, di mana segala sesuatu yang kita lakukan dapat mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita itu terpenuhi. Gitu. Apa saja kebutuhan dasar itu? Ada 5. Yang pertama, setiap manusia mempunyai kebutuhan dasar tentu, butuh bertahan hidup, kemudian rasa sayang dan rasa ingin diterima, kemudian penguasaan, kebebasan, serta kesenangan. Ketika kita sebagai guru maupun peserta didik pasti mempunyai 5 kebutuhan dasar ini, betul tidak Bapak Ibu? Mereka ingin bertahan hidup, di mana kalau bertahan hidup itu ada mereka butuh makanan, tentu sama kita sebagai guru butuh makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, serta kesehatan. Kalau rasa ingin diterima, mereka pun sama. Sebagai murid, mereka ingin punya rasa ingin diterima, kemudian dipedulikan oleh kita, kemudian rasa berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari sebuah kelompok. Untuk penguasaan tentu mereka punya rasa harga diri sama, keinginan untuk dianggap tentu, keinginan untuk memimpin sama, berprestasi diakui dan ingin didengar. Kalau dalam segi kebebasan, mereka pun mempunyai rasa mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah
Kemudian kesenangan, tentu kita sebagai guru maupun anak punya rasa kesenangan tersendiri. Mereka ingin bermain, mereka butuh humor, kemudian mereka punya rasa antusiasme, kemudian ingin rasa tertawa gitu. Nah, itu hal-hal yang harus kita penuhi terhadap anak didik kita. Nah, ada dua motivasi perilaku manusia. Ada motivasi intrinsik, ada mohon maaf ini tipe, ada ini motivasi ekstrinsik, ada motivasi intrinsik. Kalau motivasi ekstrinsik, ketika kita lihat dari kata X, oh berarti itu motivasi yang datang dari luar. Kalau intrinsik berarti datang dari diri sendiri atau dari dalam. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau di sekolah anak itu mempunyai rasa takut, berarti dia tuh tidak nyaman. Atau misalkan dia takut dihukum, itu motivasi karena aturan sekolah. Kemudian untuk mendapatkan imbalan tadi atau penghargaan, itu kan motivasi dari luar ya. Kalau dia mempunyai motivasi intrinsik atau di dalam, anak itu akan memiliki jiwa untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di dalam hal ini ada juga pembagian, ada sistem hukuman, konsekuensi, ada restitusi. Di dalam disiplin positif, kita tidak menganut ke dalam hukuman sebenarnya, ataupun konsekuensi. Yang kita condongkan adalah restitusi, di mana kalau hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba, misalkan anak ketika dia tidak memakai sepatu hitam, dari pihak satpam atau dari pihak kesiswaan, dia tidak ditanya dulu, kenapa kamu mau pakai sepatu putih? Sekarang lari keliling lapangan 10 balikan misalkan, itu dinamakan hukuman. Tidak terencana, anak pun tidak siap gitu. Pejamah kita misalkan kesiangan, lupa tidak pakai sepatu hitam, kita tidak ditanya dulu. Nah, itu adalah sistem hukuman. Kalau konsekuensi, dia terencana, disepakati oleh sekolah, tapi tetap dia mengandalkan hukumannya itu tidak sesuai gitu. Murid dibuat tetap merasa tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor guru. Ada yang terakhir restitusi. Kalau proses restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kita tidak menganut, harusnya itu ya, tidak menganut hukuman, konsekuensi, tetapi restitusi. Kita ketika anak salah, kita harus menggali kenapa dia berbuat demikian. Harus tahu alasannya, ditanya dulu. Tidak langsung menghukum. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Kita tahu dia tuh salah, tapi dia pun tahu misalkan dia alasan apa. Kalau dia berbuat salah, apa yang harus dia lakukan? Itu harus kita tanyakan terlebih dahulu. Ada 5 posisi kontrol guru di sini. 1 sebagai penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, 3 sebagai teman, 4 pemantau, yang terakhir manajer. Kalau kita sebagai penghukum, karena tadi kalau penghukum itu kadang antara peraturan dan hukuman berbanding tumpang gitu. Maksudnya misalkan peraturan sekolah tidak boleh memakai tidak boleh bajunya dikeluarkan, tapi anak dikeluarkan. Nah, sebagai guru melihat hal tersebut langsung misal menghukum anak. Sok ayo nama karena kamu tidak pakaian yang tidak rapi, tidak dimasukkan, bersihkan WC selama 1 jam. Seluruh WC-nya itu adalah hukuman. Contoh kalau di sini, kalau anak berbuat kesalahan, hormat pada bendera selama 1 jam. Itu adalah hukuman. Karena anak disuruh hormat sama bendera selama 1 jam. Kayak pingsan, apakah kita bisa bertanggung jawab gitu kan? Seperti itu. Kemudian kalau dari segi
dia di sini contohnya karena tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Kalau dia guru itu sebagai pembuat rasa bersalah, dia akan berkata, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Itu adalah sebagai rasa bersalah. Benar nggak? Kalau anak kita itu kan, dia pun akan merasa bersalah, tetap tidak nyaman terhadap kita. Kalau kita sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak kali ini aja, sekali ini ya. Ya, sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Ada rasa longgar. Itu sebagai teman. Kita guru berperan atau berposisi sebagai teman. Kalau misalkan kita berkata, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atribut ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, itu sebagai rasa pemantau. Dia tetap berbicara tentang konsekuensi, tapi menerapkan peraturan sekolah. Kemudian yang terakhir, ketika kita posisi sebagai manajer, ketika anak tidak memakai atribut, kita akan bertanya dulu, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Ditanyakan, dibalikan lagi nih ke anak. Pasti dia berpikir, oh saya telah melanggar peraturan sekolah, kalau tidak pakai atribut, saya harus ngapain? Nah, pasti ada timbul pikiran seperti itu. Nah, ada sedikit kuis Bapak Ibu. Siap? Iya. Dari pemaparan tadi, tema posisi, mohon maaf ya karena ini sudah agak siang, ada fokus kurang fokus. Nah, peran ayah nur ada tuduh oke nya, hapunten abi ngocoblak di payun. Kita tadi tes dulu 5 posisi kontrol. Satu tadi ada apa aja? Penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, manajer. Kalau kita sebagai apa harusnya Bapak Ibu? Penghukum, pembuat rasa bersalah, manajer. Jadi tidak terlalu menekan anak gitu. Saya tes ya. Pak Yadi boleh minum dulu. Aduh, ada satu lagi. Nah, boleh ya fokus ya Bapak Ibu? Ya. Saya nyanyi dulu ya. Konsentrasi dimulai. Nah, coba saya cek. Kalau kita berkata seperti ini kepada anak, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, eta posisi mana kira-kira Bapak Ibu? Si pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah, setuju tuh semua? Ada yang punya komentar lain? Itu. Betul, Bapak Ibu tepuk tangan aku. Nah, selanjutnya, kamu sudah telat setengah jam. Sekarang kamu keliling lapangan 10 putaran. Naon eta Bapak Ibu? Penghukum. Sakeun atuh. Deui nya dari saya 5. Apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Betul tuh. Terakhir, ayo lakukan demi ibu bapak ya. Teman. Betul. Iya mas 100. Hiji deui. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah karena sepatu kamu berwarna putih. Kamu tahu konsekuensinya? Sebelum masuk kelas, buka sepatu kamu kemudian masuk kelas. Nah, eta pemantau teman. Pemantau tepuk tangan juga. Oke, yang terakhir adalah maaf 2 deunya sabar ya Bapak Ibu. Kita punya dua pembahasan lagi, yaitu keyakinan kelas. Ada istilah keyakinan kelas Bapak Ibu dalam disiplin positif mah. Kenapa bukan peraturan kelas? Kira-kira kenapa? Ada keyakinan kelas tapi bukan peraturan kelas. Peraturan sama keyakinan sama atau beda? Beda. Apa bedanya? Keyakinan kelas lebih luas mungkin ya, kalau peraturan kelas lebih spesifik itu lebih
luas mungkin ya, kalau peraturan kelas lebih spesifik gitu, atau bagaimana peraturan kelas? Kurang lebih seperti ini. Seperti itu, Bu, betul. Peraturan itu terlalu mengikat. Kalau keyakinan kelas ada sesuatu yang disepakati bersama. Ini juga bisa disepakati bersama, namun kadang ini hanya satu pihak yang membuat keyakinan, yang membuat peraturan saja, betul tidak? Betul. Katakanlah seperti ini. Dalam pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Anak itu ditanya dulu, kita akan memahami hal apa di kelas kita sebagai peraturan. Di dalamnya peraturan, tapi tidak mengekang anak gitu. Berupa pernyataan universal, berupa hal yang umum. Kalau dari segi hal sekolah, peraturan sekolah kita apa? Keyakinan sekolah kita apa? Untuk mengikat murid kita. Tapi tetap di ranah yang positif. Dibuat dalam pernyataan positif. Contohnya kayak gini. Dilarang buang sampah sembarangan. Kata dilarang itu terlalu memojokkan sebenarnya. Kalau dalam disiplin positif harus di kata yang positif, coba. Kalau dilarang digantikan dengan apa, Bapak Ibu? Membuang sampah. Boleh. Terima kasih. Melembutkan, kudu melembutkan. Terima kasih telah membuang sampah pada tempatnya atau membuang sampah pada tempatnya, bisa kayak gitu. Membuang sampah ini. Maka satu ini. Jadi diperhalus tapi yang enak didengar gitu. Sedikit saja agar mudah diingat. Tong panjang teuing cenah. Tong panjang teuing. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kalau di kelas yang mudah diterapkan dengan anak-anak. Warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Semua aspek harus tahu, kepala sekolah, guru, penjaga sekolah, anak, orang tua harus tahu kalau itu berupa keyakinan sekolah. Kalau keyakinan kelas, wali kelas, orang tua juga harus tahu sebenarnya. Murid itu guru yang mengajarnya harus tahu. Nah, itu ya tentang keyakinan kelas. Jadi membuat kesepakatan Bapak Ibu sama anak-anak di kelas. Karena kita berbasis SMK bukan SD. Kalau SD kan ada istilahnya yang memegang kelas tuh guru yang megang satu kelas tuh guru kelas. Ada guru kelas ya. Kalau di SD, kalau kita ada wali kelas. Jadi membuat kesepakatan bagusnya dengan wali kelas. Disepakati oleh guru pengampu yang umum misalkan, guru itu kesepakatan wali kelas dengan murid. Gitu. Kemudian yang terakhir segitiga restitusi. Yang dinamakan segitiga, ada segitiga restitusi di sini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang pertama ada tindakan validasi tindakan yang salah. Kedua, ini yang pertama, stabilkan identitas terlebih dahulu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Yang terakhir menanyakan keyakinan. Kita masuk menstabilkan identitas. Apa sih menstabilkan identitas? Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kalau anak salah itu adalah proses pembelajaran. Kita segitiga restitusi itu adalah berupa pertanyaan kita ketika kita menanyakan anak yang berbuat kesalahan. Contohnya, karena tahapan yang pertama dalam segitiga restitusi adalah stabilkan dulu identitas mereka. Kita tanya dulu apa kesalahannya, atau kita beri motivasi terlebih dahulu. Kita bilang ya ke anak, kalau kita memanggil anak tuh satu, sebenarnya tidak boleh di tempat umum. Kadang itu mempermalukan anak seperti itu. Kita bisa berkata seperti ini, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Guru pun manusia biasa ya. Bapak Ibu, apa Bapak Ibu Superman? Wonder Woman? Nah, atau bisa dengan kata seperti ini. Ibu, Bapak juga pernah
melakukan hal itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi atas masalah ini. Misalkan kamu berhak merasa hal demikian karena itu adalah hak kamu. Misalkan kita punya anak yang bernama Halda, kemudian PR-nya itu selalu dicontek sama Ajeng. Nah, Halda itu kan pasti marah. Kenapa pekerjaan saya yang saya kerjakan sendiri dicontek sama teman, gitu kan? Kalau dia sportif, Ajeng pasti tidak akan mencontek. Pasti marah si Halda ini. Tapi kan dia pun berhak marah karena itu adalah pekerjaan dia. Tapi dia pun harus bersabar sampai kan Ajeng kerjakan sendiri karena ini adalah PR dan sebagainya. Ditanya seperti ini dulu untuk menstabilkan identitas si anak ini. Kemudian yang kedua, validasi dulu tindakan yang salah itu yang bagaimana gitu. Validasi berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan. Pasti anak punya alasan. Validasi pula salahnya kenaon, alasannya teh apa? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu. Tapi alhamdulillah kamu kan ternyata beredo misalkan kamu hanya memberkah saja. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagi kamu. Misalkan anak tuh dibully, tapi dia tuh berotaknya, mereka nampar misalkan nampar si anak yang ngebully, itu tuh sesuatu perbuatan salah, tetapi dia membela dirinya sendiri, betul ya? Atau bisa bilang kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting buat kamu. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Ketika kita menanyakan keyakinan, sudah punya keyakinan kelas, ya kuncinya keyakinan kelas tadi, peraturan kelas yang dibuat bersama dan kemudian diyakini. Apa keyakinan kelas kita? Apakah menampar itu sudah mencerminkan keyakinan kelas kita? Tidak. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Apakah itu sesuatu hal yang patut kita lakukan ketika kita ini menampar orang? Pasti bukan ya. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Apakah kudu berantem di babaturan namun orang nilai kita ulangan kita dicontek? Atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, Ibu, ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi di mana gambaran siswi saya yang bernama Ajeng dicontek pekerjaannya oleh temannya sendiri di kelas ya. Boleh sambil diperhatikan ini contoh saja karena banyak kasus kita dibuat.
mencongkel itu tidak baik. Tapi dia pun berbuat kesalahan dengan membentak temannya yang bernama Adit. Nah, kemudian saya tanyakan apakah itu suatu kesalahan? Sesuai tidak dengan keyakinan kelasnya? Pasti tidak sesuai karena dia tidak sabar. Dia pun merefleksi dirinya agar ketika sesuatu terjadi di kelas, hal yang tidak mengenakan lebih baik dilaporkan kepada siapa Bapak Ibu? Ke wali kelas ataupun ke guru lain misalnya, tapi terlebih dahulu ke wali kelas seperti itu. Baiklah Bapak Ibu, kita memasuki penghujung. Apakah ada pertanyaan mungkin? Satu, mangga. Satu. Boleh? Lu ya Nah. Saya ingin menanyakan ya Bu ini mengenai keyakinan kelas dan peraturan kelas. Berhubung dari paparan yang tadi Ibu jelaskan, kan hanya sebatas pengertian saja. Nah, ingin melihat bagaimana contohnya bedanya peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Kan tadi keyakinan kelas itu lebih universal, jelas, peraturan kelas itu lebih mengikat. Nah, contohnya seperti apa ya Bu? Terima kasih Bu Ai atas pertanyaannya. Boleh diulangi lagi ya. Intinya bedanya peraturan kelas sama keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas itu kan terlalu luas, terlalu mengikat gitu. Kalau peraturan itu ditentukan oleh misalkan hanya satu pihak, misal mau itu sama anak-anak, terserah. Yang penting ini kelas kita. Peraturannya ini seperti ini. Tidak boleh apa, dilarang apa di dalam kelas itu. Atau misalkan peraturannya itu hanya dari sekolah saja. Kalau itu peraturan sekolah, tidak berdasarkan rembuk bersama. Atau di kelas hanya dibuat oleh wali kelas saja, tidak melibatkan anak-anak. Kalau keyakinan kelas, dia di atas musyawarah bersama terlebih dahulu. Kita menampung ide-ide anak, apa yang akan kita yakini di kelas. Hal-hal yang kira-kira dapat menertibkan kelas. Tapi itu berupa hal yang positif. Misalkan ada wali kelas sama murid di dalam kelas. Nah, kita menanyakan dulu apa yang akan kita buat, keyakinan apa yang akan kita patuhi di dalam kelas. Misalkan anak tuh pasti berkomentar kan, di dalam kelas tidak boleh ada bullying, tidak boleh berbuat kasar, tidak dilarang kabur dilarang bolos sekolah, dilarang pulang duluan misalkan. Kata-kata itu sebenarnya tidak boleh dalam hal negatif, harus positif. Kata dilarang itu diubah misalkan ke dalam positif, tidak boleh bolos sekolah, harus mengerjakan tugas, tidak boleh gaduh di kelas, membuang sampah pada tempatnya. Katanya pun lebih positif dan pendek, tapi dimengerti. Dan itu dikembalikan kepada anak-anak. Apakah kita sudah sepakat dengan keyakinan kelas ini? Kalau sepakat, itu dibuat. Kalau dalam jangka waktu tertentu terdapat misalkan anak tidak mematuhi ini, nah itu bisa dirombak lagi, melakukan perbaikan seperti itu. Apakah seperti itu? Cukup? Oke, terima kasih. Mengakhiri ini, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat buat kita semua. Ambil sisi positifnya. Mohon maaf apabila ada kata saya pun yang kurang berkenan. Semoga kita bisa lebih mendidik, menuntut anak-anak kita lagi ke arah yang lebih baik, dan bisa punya anak-anak yang berkarakter, sopan santun, mandiri, berpikir kritis sesuai profil pelajar Pancasila. Akhirul kalam dari saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
berantem sama Adit? Iya Bu, habisnya kesel sih. Kenapa? Adit terus menerus mencontek PR dan tugas saya Bu. Oh begitu, wajarlah kalau kamu marah dan kesal. Jika ibu jadi kamu, pasti ibu juga akan berbuat yang sama. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Kamu lakukan apa kepada Adit? Saya marah-marah Bu. Saya maki-maki Adit. Dan tanpa sadar saya menabrak meja Adit Bu. Oh begitu. Ya wajarlah kalau kamu marah karena kamu tidak rela pekerjaan kamu dicontek oleh orang lain. Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat hal lebih dari itu. Bisa saja mungkin kamu itu kalau berbuat hal lebih itu bisa membunuh Adit dan sebagainya. Sekarang coba kita pikirkan tindakan kamu marah sampai menggerak meja, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Menurut kamu keyakinan kelas yang mana yang sudah Ajeng langgar? Menghormati antar teman Bu. Ya betul. Menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting tidak? Penting sekali Bu. Baik, kalau menurut kamu penting, jadi keyakinan apa yang kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus lebih bisa Bu. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia. Saya apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaikinya? Saya harus lebih bersabar dan saya kalau ada yang mencontek tugas saya harus melaporkannya kepada guru mata pelajaran tersebut atau PR tugas saya. Ya betul. Langkah tersebut sebaiknya kamu selalu lakukan ya. Tetap semangat. Sudah, terima kasih sudah dikonfirmasi. Semoga kedepannya Ajeng bisa lebih bersabar ya kalau ada teman seperti itu, dan boleh langsung melaporkan ke wali kelas ataupun ke guru yang bersangkutan. Boleh, terima kasih Ajeng. Boleh kembali ke kelas.
kelas kita tidak. Menurut kamu, keyakinan kelas yang mana yang sudah kamu langgar? Betul, penting ya, karena kedisiplinan itu pasti penting untuk kita dan kamu juga sebagai pelajar. Karena membuat saya datang cepat untuk bisa menghargai waktu. Betul, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita bisa menghargai orang-orang di sekitar, pekerjaan juga tidak menumpuk, dan juga kita bisa melatih kesadaran. Sudah sering terlambat, saya mohon maaf sering datang terlambat. Baik, sikap baik sudah kamu lakukan, yaitu dengan meminta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar tidak datang ke sekolah terlambat lagi? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak begadang lagi agar datang ke sekolah besok tepat waktu. Baik, kamu sudah menemukan solusinya, dan ibu akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang ke sekolah terlambat lagi. Silahkan, boleh kamu kembali ke kelas ya. Ibu, terima kasih atas bimbingan. Sebagai tambahan, pelaksanaan diseminasi atau penyebaran pemahaman kepada rekan guru dilakukan pada tanggal 10 Juni 2024, bertempat di SMK Plus Asyariatul Ulum. Terdapat 8 guru yang hadir dalam kegiatan ini. Saya juga di video sebelumnya menampilkan kembali proses pemecahan masalah atau kegiatan penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan kepada siswa saya di kelas, karena kemarin terkendala dalam kegiatan diseminasi, suaranya tidak muncul karena belum terhubung ke speaker. Jadi saya menayangkan ulang di sini. Semoga bisa dipahami.
Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.